Kostaria Cahyani, mahasiswa Universitas Katolik Musikaritas, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan membuat suatu video yaitu legenda cerita rakyat Banyuwangi. Selamat menyaksikan. Pada zaman dahulu kala, terdapat suatu kerajaan yang dipimpin oleh raja yang sangat bijaksana dan adil. Raja ini memiliki putra yang sangat tampan dan gagah bernama Raden Banterang. Raden Banterang memiliki kegemaran berburu. Suatu ketika, Raden Banterang pergi berburu bersama para pengawalnya ke tengah hutan. Saat itu, Raden Banterang melihat seekor kijang melintas di depannya, dan ia pun memutuskan untuk mengejar kijang tersebut. Saat mengejar kijang tersebut, Raden Banterang terpisah jauh oleh para pengawalnya, dan Raden Banterang pun masuk ke dalam hutan belantara. Dan tiba-tiba, Raden Banterang pun melihat sungai yang sangat jernih, dan ia pun memutuskan mendekati sungai tersebut. Saat itu Raden Banterang merasa lelah, dan ia memutuskan untuk beristirahat dan minum air yang sangat jernih di sungai tersebut. Tak lama dari itu, Raden Banterang merasa terkejut karena ia melihat seorang gadis yang sangat cantik di dekat sungai tersebut. Akan tetapi, Raden Banterang merasa bingung. Mengapa ada seorang gadis yang sangat cantik di tengah sungai tersebut? Ia berpikir bahwa gadis tersebut merupakan penunggu di dalam hutan ini. Akan tetapi, Raden Banterang pun memberanikan diri mendekati gadis tersebut. Raden Banterang pun berkata kepada gadis tersebut, "Siapa kamu? Dari mana asalmu?" Gadis itu pun menjawab perkataan dari Raden Banterang. "Aku Putri Surti. Aku berasal dari kerajaan Klungkung." "Mengapa engkau seorang diri berada di hutan ini?" Putri pun menjawab, "Aku bersembunyi di sini karena ingin menjaga keselamatanku dari para pengawal yang sedang bertempur. Ayahku telah mati dan aku berlari bersembunyi di hutan ini." Mendengar hal tersebut, Raden Banterang merasa iba, dan ia pun memutuskan mengajak putri tersebut ke istananya. Melihat kecantikan dari gadis tersebut, Raden Banterang pun jatuh cinta kepadanya, dan ia pun memutuskan untuk menikahi gadis tersebut. Raden Banterang pun dan Putri Surti menikah, dan mereka hidup bahagia. Suatu ketika, Putri Surti berjalan-jalan seorang diri di istana, dan ia merasa terkejut karena ia melihat dan mendengar ada seseorang yang memanggil namanya. Ia pun mendekati asal-usul suara tersebut, dan ternyata suara tersebut berasal dari seorang laki-laki yang berpakaian kumuh dan compang-camping. Putri Surti pun merasa semakin terkejut karena laki-laki tersebut adalah kakak kandungnya yang bernama Rupaksa. Rupaksa pun menjelaskan kedatangannya di sini, yaitu ingin membalas dendam kepada Raden Banterang, karena Raden Banteranglah yang telah membunuh ayahnya. Putri Surti pun menceritakan bahwa saat ini ia merupakan istri dari Raden Banterang, dan ia memutuskan untuk tidak setuju dengan balas dendam tersebut.
Mendengar hal tersebut, kakaknya pun merasa kecewa dan marah. Akan tetapi, dia tidak memaksa Putri Surti untuk mengikutinya membalas dendam. Dan ia pun memberikan suatu ikat kepala kepada Putri Surti yang harus disimpan di bawah tempat tidurnya. Pertemuan Putri Surti dan kakak kandungnya ini pun tidak diketahui oleh siapapun. Dan mereka pun kembali ke tempat mereka masing-masing. Suatu ketika, Raden Banterang pun pergi jalan-jalan ke tengah hutan untuk berburu. Dan tiba-tiba, ia melihat seorang laki-laki yang berpakaian kumuh dan compang-camping ini. "Wahai tuanku, keselamatanmu saat ini sedang dalam bahaya. Istrimu, Putri Surti, ingin membunuh suaminya sendiri. Jika kau tidak percaya dengan perkataanku, kau bisa membuktikannya dengan melihat ikat kepala di bawah tempat tidurnya. Karena ikat kepala itu adalah ikat kepala dari seorang laki-laki yang meminta tolong kepada Putri Surti untuk membunuhmu." Mendengar hal tersebut, Raden Banterang merasa sangat takut dan ia pun segera pulang ke istana. Raden Banterang pun pulang ke istana dan melihat situasi yang ada di tempat tidur Putri Surti. Dan ia pun terkejut karena ia melihat ikat kepala itu berada di bawah tempat tidur Surti. Raden Banterang pun langsung berpikir untuk mencelakai istrinya sendiri. Tak lama dari itu, tiba-tiba Raden Banterang menemui istrinya di sebuah sungai. Dan setibanya di sungai tersebut, Raden Banterang menceritakan pertemuannya dengan seorang pria compang-camping itu yang merupakan kakak Surti. Dan Raden ini menceritakan bahwa Putri Surti memiliki niat buruk terhadapnya. Putri Surti pun menjelaskan kepada raja tersebut. Putri Surti telah mengatakan dengan sejujur-jujurnya. Ia mengatakan bahwa laki-laki itu merupakan kakak kandungnya. Akan tetapi, Putri Surti ini tidak ada niat buruk untuk mencelakai suaminya. Namun, Raden Banterang tetap tidak percaya dengan perkataan Putri Surti. Dan ia tetap ingin mencelakai istrinya dengan menusukkan keris dan menenggelamkannya di sebuah sungai. Putri Surti pun berkata kepada Raden Banterang, "Wahai suamiku, jika aku memiliki niat buruk kepadamu, setelah kematianku ini, sungai ini akan berubah menjadi air yang sangat keruh dan berbau busuk. Akan tetapi, jika aku tidak ada niat buruk kepadamu, sungai ini akan menjadi jernih dan berbau wangi." Raden Banterang tetap tidak percaya dengan perkataan Putri Surti ini, dan ia pun menancapkan keris ke perut Putri Surti dan menenggelamkannya di sungai tersebut. Tak lama dari itu, Raden Banterang merasa terkejut karena ada suatu keajaiban. Ia melihat sungai itu berubah menjadi sangat jernih dan berbau wangi. Raden Banterang pun merasa sangat sedih dan kecewa karena ia telah membunuh istrinya sendiri. Dan Raden Banterang pun meratapi kematian istrinya. Sejak kejadian itu, sungai itu berbau wangi dan orang-orang sekitar menyebutnya
Banyuwangi. Banyu yang artinya air dan wangi yang artinya harum. Dari kisah ini, Banyuwangi pun dijadikan nama tempat atau kota di Jawa Timur yang bernama Banyuwangi. Nah, dalam legenda Banyuwangi ini ada pesan moral yang kita dapatkan. Janganlah mudah percaya dengan perkataan orang lain. Dan dalam membuat suatu keputusan, kita harus benar-benar mengetahui fakta-fakta yang ada terlebih dahulu. Dan kita harus mau mendengarkan orang lain dulu agar kita bisa mendapatkan fakta-fakta yang sebenarnya. Baiklah, cukup sekian cerita dari saya. Saya Monica Costa, pamit undur diri. Sampai jumpa. Dadah! Tak lama dari itu, Raden Banterang merasa terkejut karena ia melihat seekor